seputar Pancasila. Sebelum masuk ke pertanyaan, silakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Najar Putrasari atau biasa dipanggil Najar. Nama saya Aurelio Ramadhan Putra Pratama, biasa dipanggil Aren. Masuk ke pertanyaan pertama. Kapan tahun lahir Pancasila? Baik, saya jawab. Untuk lahir Pancasila sendiri yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945 pada momen sidang BPUPKI. Masuk ke pertanyaan kedua. Siapa sajakah tokoh rumus Pancasila? Baik, 3 tokoh tersebut adalah yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Mr. Muhammad Yamin, dan ketiga adalah Dr. Supomo. 3 tokoh perumus Pancasila yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Berita terbaru mengenai Pancasila dalam dimensi sejarahnya. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu tim kami tadi, hasil wawancara menunjukkan bahwa orang yang diwawancarai tersebut tahu dan paham tentang sejarah Pancasila. Namun, berdasarkan hasil angket yang telah diisi oleh kurang lebih 50 orang, sebagian dari mereka tidak mengetahui dan tidak memahami. Sebagai contoh, ketika mayoritas dari mereka mengisi dan bilang yakin pada angket yang telah diberikan, namun ada beberapa orang yang justru tidak tahu mengenai kapan lahirnya Pancasila, 3 tokoh perumus, dan sila apa yang dulu itu sempat ada sebelum direvisi. Seperti apa yang telah Insinyur Soekarno pernah bilang, mengapa demikian? Karena pada zaman sekarang bangsa Indonesia lebih susah menghadapi bangsanya sendiri itu karena seperti contoh Pancasila. Pancasila ini dibikin oleh orang Indonesia dan untuk Indonesia. Maka zaman sekarang itu kayak sebagian dari mereka, terutama generasi milenial, melupakannya. Nah, hal itulah yang dimaksud oleh Insinyur Soekarno. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan. Enak juga ya selesai ujian, gampang ternyata. Mana ya si Wanda? Oh, ini. Bodoh. Tuh yang bodoh, ngapain datang-datang ngatain, nggak salah pula. Kamu tuh ya udah nyontek, nyebelin lagi. Emang masalah buat lo? Ini masalah gara-gara kamu nyontek satu kelas kena sama dosen wali. Di kena apaan? Santet. Kena hukum. Ini anak ajak ribut ya. Apa? Apaan tuh mereka yang ribut? Udah kalian kamu sudah mahasiswa juga ribut mulu. Dia nih dari nyata ngatain nuduh pula. Kamu tahu ya, gara-gara dia nyontek satu kelas kena sama dosen wali. Serius kamu? Ya. Emang kamu nyontek apaan? Tadi sih aku nyontek tentang sejarah terbentuknya Pancasila di internet. Astaga, kamu nggak tahu sejarah terbentuknya Pancasila? Enggak. Ya udah deh, ayo kita belajar bareng. Nggak paham. Lihat mereka, sudah tidak mencerminkan kelima Pancasila dengan berantem dan mencontek. Masa sebagai warga Indonesia, dia tidak paham dengan Pancasila apalagi sejarah terbentuknya. Muhammad Yamin pernah berkata bahwa Pancasila sendiri adalah sendi atau dasar peraturan tingkah laku yang baik. Kemudian, Bapak Soekarno pun pernah berkata bahwa Pancasila bukan hanya menjadi falsafah negara saja, melainkan falsafah negara bagi bangsa Indonesia.
yang artinya orang tersebut menunjukkan bahwa dia tidak paham dengan Pancasila itu sendiri. Dan juga orang tersebut tidak berpedoman Pancasila dalam hidup di negara. Ya, begitulah kira-kira jika masyarakat hanya mengetahui tentang Pancasila itu hanya dari aspek 5 poin, bunyi, dan juga lambang negaranya saja. Masyarakat harus tahu makna dari Pancasila itu, terutama sejarah terbentuknya. Karena sejarah Pancasila adalah akar dari inti dan poin Pancasila itu sendiri. Jika kita memahami sejarah, maka kita akan lebih menghargai Pancasila, dan kalau bisa, kita menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Sejarah Pancasila harus kita ketahui bersama, agar kita tahu bagaimana susahnya pada saat pembentukannya. Pancasila juga harus kita pahami dengan seksama, agar kita tahu bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan berbangsa. Jagalah Pancasila, wahai bangsa Indonesia. Amalkanlah Pancasila, wahai masyarakat yang aku cinta. Terapkanlah Pancasila, wahai saudaraku semua, agar kita semua tidak tersesat dalam berbangsa dan bernegara.